Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Kembali lagi di acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dengan tema mengenal lebih dekat dengan ortotik prostetik. Bersama saya Intan Trias Kurniawati sebagai host dan narasumber saya Bapak Agung Kurniawan selaku ortotik prostetik di RSUD Banyumas. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua IOP Cabang Banyumas. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak Intan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya apa Pak? Kesibukannya sekarang ini kami melakukan pembuatan ortosis dan prostesis itu untuk pasien rawat jalan dan rawat inap di RSUD Banyumas. Nah sekarang nih kita kan sudah beralih ke new normal ya Pak ya. Ya. Nah, dari profesi ortotik prostesis sendiri, apakah ada perubahan yang signifikan dari masa sebelum pandemi, kemudian pandemi, dan sekarang sudah new normal? Ya, untuk perubahan untuk pasien sebelum pandemi di unit ortotik prostetik itu pasiennya sudah mulai berkembang banyak ya. Nah, setelah itu kita mengalami pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun ya, itu sangat bikin menguras pasien ya, pasiennya itu makin dikit karena menurun mungkin gitu ya, menurun Pak, ya? karena mungkin ada ketakutan untuk berobat ke rumah sakit karena ada virus COVID-19 gitu. Nah, setelah ini kita kita memasuki era dari pandemi ke epidemi ya, ke new normal. Ya, ini pasien mulai banyak kembali, pasien sudah mulai percaya untuk berobat di RSUD Banyumas itu lebih aman sekarang, lebih aman dan nyaman, tentunya dengan pelayanan yang sangat baik, gitu. Nah, kali ini kan kita akan mengambil tema tentang ortotik prostetik ya Pak. Ya. Nah, bisa jelaskan nggak Pak, apa itu arti dari ortotik prostetik? Ya. Untuk ortotik prostetik itu sering disebut juga OP ya. Ya, itu ilmu tentang teknik di bidang medis. Untuk ortotiknya sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang asesmen, pengukuran, pembuatan alat bantu untuk penyangga atau istilahnya untuk alat bantu pada pasien yang mengalami kelayuan atau kecacatan kayak gitu. Untuk prostetik itu adalah ilmu tentang asesmen, tentang pengukuran, tentang pembuatan alat bantu pasien yang mengalami amputasi ya, untuk mengalami amputasi atau mengalami trauma, terus yang menyebabkan anggota gerak tubuhnya itu diamputasi atau hilang kayak gitu. Itu ya Pak ya. Nah kemudian dari tujuan pembuatan OP itu apa Pak? Tujuan yang pertama yaitu mengoreksi ya. Untuk tujuannya mengembalikan fungsi dulu, mengembalikan fungsi gerak anggota tubuh. Nah, misalnya pasien yang mengalami pos amputasi itu anggota gerak tubuhnya kan hilang ya. Ya, gitu. Datang ke unit ortotik prostetik itu nanti akan dibuatkan sebuah alat bantu yang berupa bisa tangan tiruan atau kaki tiruan kayak gitu. Terus yang kedua yaitu untuk koreksi. Nah, koreksi mencegah koreksi untuk kecacatan. Misalnya pasien yang mengalami kelayuan pada tungkai bawah itu bisa kita buatkan alat bantu seperti contohnya KAFO atau AFO kayak gitu supaya pasien tersebut bisa kembali bisa beraktivitas jalan kembali kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk mencegah kecacatan. Nah, contohnya ada pasien yang mengalami fraktur kompresi atau pasien yang post-lampektomi kayak gitu. Nah, itu sebelum pasien itu belajar untuk
duduk, belajar untuk berdiri, itu dibuatkan alat bantu berupa TLSO. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah kecacatan lebih lanjut ketika pasien mulai belajar duduk, belajar berdiri, jalan, itu supaya aman, itu memakai alat bantu TLSO yang dipasangkan di tubuh pasien tersebut. Ya. Terus selanjutnya untuk itu untuk kosmetik juga ya. Tujuannya itu untuk kosmetik supaya pasien itu lebih percaya diri ketika memakai ortosis atau prostesis tersebut. Kemudian bisa jelaskan nggak Pak macam-macam alat bantu dari OP itu apa aja? Iya, macam-macamnya itu sangat banyak ya. Ini contoh aja ya. Ini ada yang namanya cervical collar neck. Nah, ini yang berbahannya soft. Ini fungsinya biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami cedera pada leher, kayak gitu. Terus ada lagi, ini contohnya tangan tiruan ya. Nah, tangan tiruan atau prostesis. Ini digunakan pada pasien yang mengalami post amputasi pada bagian tangan bawah siku. Terus ada lagi ini ya, yang ini prostesis. Ini prostesis bawah lutut ya. Ini buat pasien yang mengalami post amputasi bagian bawah lutut. Ini bahannya ini terbuat dari polipropilin dan lapakannya ini terbuat dari bahan karet. Ya, selanjutnya untuk alat bantu ya, ini yang sering ya ini oke. Ini alat bantu korset ya untuk pasien yang mengalami sakit nyeri pinggang, nyeri pinggang bawah ya, nyeri punggung bawah. Boyokan gitu ya, boyokan ya. Ya, atau sering disebut LBP, low back pain gitu. Ya, ini dipakaikan di pinggang bawah ya, punggung bawah ya. Ini kebanyakan ini yang mengalami low back pain gitu. Terus ada lagi yang untuk itu Mbak, untuk koreksi tulang belakang yang mengalami bengkok ke samping atau sering disebut skolosis ya. Ya, ini namanya alat, ini namanya skolosis brace. Jadi ini dibuatkan, ini bahannya dari polipropilin, dari polipropilin. Ini alat ini dipasangkan kepada pasien. Ini menggunakan teknik 3-point pressure. Jadi penekanan pada tulang belakang kayak gitu, supaya nanti kembali ke normal kembali tulang belakang. Nah, dari sekian banyak kasus yang Bapak jumpai, Ya. Boleh nggak saya minta satu contoh kasus untuk dewasa dan satu lagi contoh kasus anak-anak? Ya, untuk kasus dewasa itu kebanyakan nyeri punggung bawah Mbak. Nah, nyeri punggung bawah itu kebanyakan kita buatkan untuk pembuatan korset yang elastis, ada yang pembuatan korset yang semi rigid dan pembuatan korset yang rigid, ya, TLSO kayak gitu. Terus ada lagi untuk yang anak ya, untuk anak itu kebanyakan itu pasien yang mengalami CTEV Mbak. Pasien yang mengalami CTEV itu kita buatkan alat bantunya bermacam-macam, mulai dari kita bikinkan alat bantu Dennis Brown, kita buatkan AVO Nexplain, kita buatkan AVO yang dinamik, kita buatkan sepatu koreksi untuk selanjutnya kayak gitu. Bertahap gitu ya Pak ya. Nah, dari masing-masing alat itu kan pasti kan mempunyai cara perawatan yang berbeda-beda. Ya. Nah, bisa tolong dijelaskan gimana cara perawatannya, terus memakai apa gitu Pak? Oh iya, untuk cara perawatannya itu sebenarnya sangat mudah untuk alat bantu ortotik prostetik itu. Cara perawatannya yang pertama itu untuk bahan yang dibuat dari bahan elastis atau bahan dari bludru itu cukup
dicuci Mbak, cukup dicuci aja, tapi jangan digosok ya, karena bahannya dari itu nanti kalau gampang brodol istilahnya kayak gitu. Oke. Terus untuk bahan yang terbuat dari plastik atau metal itu cukup dibersihkan pakai kain sama air aja, dilap istilahnya gitu. Dan tadi kan Pak Agung menjelaskan memakai sabun ya Pak ya? Iya. Nah, itu sabunnya apa? Sabunnya tuh khusus atau bebas kayak gitu? Sabunnya sebenarnya bebas, pakai sabun deterjen cukup bisa. Boleh, bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Kemudian bisa tolong dijelaskan juga bagaimana alur pasien untuk mendapatkan pelayanan ortotik prostetik di RSUD Banyumas. Oh iya, untuk alur di ortotik prostetik di RSUD Banyumas itu biasanya pasien itu datang ke dokter DPJP dulu, baik dari dokter saraf atau dokter ortoped atau dokter anak kayak gitu. Nanti setelah itu dari dokter DPJP akan memberi pengantar untuk ke dokter rehab. Setelah ke dokter rehab, nanti dokter rehab akan memberikan resep kepada unit ortotik prostetik. Nah, setelah pasien datang ke unit ortotik prostetik, itu akan kita laksanakan pemeriksaan atau asesmen ya, pemeriksaan untuk mendiagnosa yang dikeluhkan pasien itu apa, terus nanti alat yang cocok untuk dipasangkan ke pasien itu alat yang model gimana kayak gitu. Ya, nanti kalau sudah pasien ternyata juga sudah setuju untuk dibuatkan alat bantu ortotik prostetik, nanti ortotis prostetisnya itu akan melakukan pemeriksaan, pengukuran, terus akan melakukan casting, yaitu pencetakan Mbak. Ya. Nah, pencetakan untuk mengambil negatif gate-nya. Ketika sudah mengambil negatif gate, lalu melaksanakan fabrikasi, yaitu pembuatan alat bantu tersebut. Nah, setelah kita melakukan proses fabrikasi, kita melakukan proses assembling, yaitu proses di mana alat-alat tersebut kita rakit. Nah, setelah kita rakit, kita melakukan proses fitting, yaitu mencobakan alat bantu tersebut kepada pasien. Nah, alat tersebut sudah pas atau butuh koreksi kembali. Nah, kalau butuh koreksi kembali berarti akan kita evaluasi untuk melakukan pembenaran. Kalau sudah pas berarti tinggal kita melakukan proses penyerahan kepada pasien tersebut. Berarti estimasi waktu dari mulai pengukuran sampai dengan dipakai itu butuh berapa lama Pak? Ya, untuk alat-alat yang ringan ya Pak ya, itu paling tidak 3 sampai 7 hari itu sudah selesai. Kalau alat-alat pembuatan yang agak berat itu bisa 14 hari. Itu kalau antriannya udah Iya, kalau antriannya ramai ya bisa lebih karena tenaga ortotik prostetik di RSUD Banyumas itu belum banyak gitu. Kemudian untuk evaluasinya Pak? Untuk evaluasi itu bisa seperti contohnya AVO kayak gitu, alat bantu AVO, KAVO kayak gitu bisa dikoreksi selama paling tidak 3 bulan sekali itu dievaluasi untuk supaya tahu perkembangannya. Nah, ini alat ini masih udah longgar atau masih pas untuk dipakai, masih nyaman dipakai atau tidak. Kalau alat yang skolosis kayak gini bisa kita evaluasi 6 bulan sekali. Tapi kalau misalkan sebelum 3 bulan atau 6 bulan kok kiranya sudah tidak nyaman, boleh langsung ke OP lagi ya? Boleh. Ya, misalnya baru 1 minggu atau 1 bulan ternyata sudah dipakai longgar, kayak contohnya ini ya, kaki palsu ini Mbak. Kaki palsu ini kan pasien yang mengalami amputasi setelah memakai alat bantu prostesis, pasti stamnya ini akan mengalami itu atrofi, atau istilahnya itu ototnya itu mengecil ya. Nah, ketika otot sudah mengecil, sininya nanti longgar. Nah, di dalam ini longgar, ketika dipakaikan di prostesis pasti jalannya kurang nyaman dipakai karena di sininya longgar kayak gitu. Jadi
boleh langsung datang ke unit ortotik prostetik untuk dilakukan koreksi lagi supaya nanti protesisnya dipakai itu lebih nyaman. Bener-bener nyaman. Iya, Pak, nyaman ya. dipakai. Oke, nah sebelum kita tutup acara Dopokan kali ini, kira-kira ada pesan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat sehat RSUD Banyumas? Ya, untuk pesan-kesannya untuk sahabat RSUD Banyumas, silakan berobat. Misal ada keluhan, silakan datang ke RSUD Banyumas untuk berobat. Jangan takut karena kita sudah di masa epidemi ya Pak ya. Jadi insya Allah aman untuk berobat di RSUD Banyumas, terutama di unit ortotik prostetik. Bila ada keluarga atau tetangga yang mengalami misalnya kecacatan atau deformitas, butuh alat bantu ortotik prostetik, silahkan datang ke unit ortotik prostetik di RSUD Banyumas. Dan jangan lupa tetap jaga prokesnya ya Pak ya. Jangan lupa tetap jaga prokes ya. Tetap selalu pakai masker, terus tetap jaga kesehatan juga. Nah, terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu kita ikuti acara lain dengan Putri Domas RSUD Banyumas dengan narasumber berbeda, materi berbeda. Dan jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul isi materi dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.